kita coba produk yang dari dulu sampai sekarang orang Indonesia masih konsumsi lah ya, tapi belum ada yang konsep secara serius gitu kan. Di pameran-pameran dulu waktu itu, pameran ada bazar kuliner di Lipo, bazar di Amplas, di Hartono dulu ya. Dan alhamdulillahnya ketika setiap buka bazar tuh penjualannya bagus mas, bisa sehari 2 juta, 3 juta, ya 200 cup, 300 cup gitu. Sampai ada orang, itu kenapa saya akhirnya masuk ke franchise. Sampai ada orang Magelang yang dia nanyain, mas ini di franchise-in nggak? Pertama orang Magelang. Orang Magelang, mas ini di franchise-in nggak? Gitu. Mulai pas lagi naik-naiknya tuh pas karena apa Mas Alim? Karena kita itu yang pertama, aku tuh ketika build bisnis mas ya, itu pasti ada namanya tipping point ya. Berarti kan iklannya pasti jor-joran tuh. Nah itu dia mas, aku juga heran. Padahal budget iklan tuh sebulan. Halo semuanya, balik lagi di Kulkas Kuliner Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Kulkas Kuliner Podcast. Nah, di episode Kulkas kali ini kita bersama seorang ustadz. Bukan ya? Kiai. Kiai ya. Bersama Mas Alim. Ya. Alim siapa Mas? Steven. Alim Steven. Nama lengkapnya siapa Mas? Nazir Alimuddin. Nazir Alimuddin. Ya. Panggilannya Mas Alim. Alim aja. Nah, Mas Alim adalah seorang pemilik brand Dawet Kemayu. Dawet Kemayu. Ya. Tapi nggak berewokan Kemayu. ya? Iya makanya. Apa harusnya yang sini ini ya? Istri aja. Istri aja. Cewek. Nah, kalau kita ngomongin Dawet Kemayu ini bisa dibilang dari tahun berapa ya Mas ya? 2020 mas. 2020. Pas pandemi. Pas pandemi. Dan sekarang alhamdulillah udah berapa Mas? 426 mitra kemitraan gitu. 426 kemitraan. Ya. Dalam waktu berarti 4 tahun ya? 4 tahun ya. 4 tahun. Nanti anniversary keempat Maret mas. Nanti kita undang ya. Oh siap. Tak Kemayu dulu. Siapa Mas Salim? Kita by the way kenal, aku sama Mas Salim kenal udah lama banget. Udah lama ya. Dari 2000 berapa tuh ya Jogja Berdagang tuh mas ya? Iya. 2015 kali ya. 2015-an. Waktu itu Mas Salim masih jualan ayam geprek. Ayam Abang Ireng. Iya. Terus sekarang beralih ke minuman nih Mas. Mungkin bisa cerita dulu nih Mas. Kok dari makanan ke minuman pas pandemi lagi? Ya betul. Ya, jadi pas sempat bertahan 5 tahun tuh mas, Mas Arif untuk brand ayam geprek Abang Ireng kan. Kenapa kita waktu itu lumayan bisa sustain dan growth-nya lumayan gitu ya pas ayam geprek, karena kita ikut yang lagi tren di Jogja apa nih? Ayam geprek. Ya kan banyak banget dulu ya, ada Prekso, ada Burung segala macam gitu kan. Dengan para suhu-suhu di ayam geprek gitu. Terus kalau saya mikir hematnya gini aja. Kalau Jogja rame biasanya di Solo kota pelajar juga lah ya, banyak mahasiswa gitu. Terus ada temen yang dia kuliah di sana di UNS, kok sampai tiap minggu tuh ke Jogja demi makan ayam geprek mas. Buset. Naik kereta gitu, naik apa namanya dulu keretanya apa? Pramex. Iya, sampai ke Jogja cuman demi buat makan ayam geprek, Burung, ayam geprek. Apa ya, Prekso atau lupa pokoknya. Wah, emang seini itu ya di sana udah ada katanya. Cuman enggak tahu mereka lebih cocok sama ayam geprek yang di Jogja. Akhirnya ya udah. Wah, daripada aku buka di Jogja, udah bleeding lah marketnya. Udah aja pindah ke Solo. Udah cuma masang spanduk dong tuh, Mas. Ayam geprek segera dibuka, ayam geprek Abang Ireng. Itu saya buka jam 10, stok 300 porsi, jam 12 sudah habis mas. Cuma 2 jam? Cuma 2 jam, bener itu nguluk cabai sampai panas tangan tuh. Salah cebok bisa panas. 2 jam? 2 jam mas, saking itunya ya. Saking hype-nya ayam geprek gitu kan. Terus ya singkat cerita, alhamdulillah bisa bagus 1 outlet, terus ngumpulin cash, buka 2 outlet. Nah pas ketiga lumayan ada beberapa investor yang tertarik dari teman-teman untuk buka gitu kan. Sampai di tahun kelima kita ada 25 outlet. Tahun 2019 mau ke 2020 sebelum pandemi lah mas ya. Terus 2020 pas pandemi, itulah masa-masa apesnya ya. Masa apes di 2020.
mana outlet rata-rata bukanya di kampus mas. Oke. UNS, UMS, Undip, Semarang, terus Malang tuh apa namanya? Brawijaya ya? Brawijaya, Ya, Brawijaya di Malang ya kan. Brawijaya ya. Terus kampus kan libur 2 tahun mas. Iya. Udah tutup semua, bertahan cuma satu outlet di Lampung, itu pun punya mitra, udah saya kasih license-nya ke dia aja. Itu kondisi ya mungkin semua ngerasain lah ya. Iya. Saya sampai nangis tuh, sampai nggak bisa nangis tuh. Rasanya tuh kayak aduh, belum mikirin anak istri tuh, karyawan gitu kan. Terus outlet pada tutup, beban sewa, operasional, supplier, sampai ada investor juga yang nggak seneng gitu kan mas ya. Iya. Dengan ada yang mereka baru buka, terus pandemi, mereka nggak mau terima gitu kan. Ya gitulah masa-masa Cobaan. masa-masa kelam 2019 2020. Cuman saya akhirnya mikir apa sih yang, karena kan kalau saya kuliner tuh mikirnya gimana punya brand nggak usah banyak-banyak, cuman bisa banyak titik gitu mas. Iya. Terus saya nggak nyaman kayaknya kalau mau buka brand segede ayam geprek lagi yang modelnya resto gitu, ya kan kayaknya ribet ya. Aku juga ketika 25 outlet tuh banyak, selama 5 tahun tuh banyak fraudnya mas. Jadi belum bisa nemuin sistem yang bisa manajemen kontrol sistem yang bagus lah, gimana QC-nya, terus ngatur karyawan, sales yang sini bagus yang sini jelek gitu kan. Akhirnya bisnis apa yang bisa aku cabangnya banyak cuman secara operasional bisa lebih simple. Akhirnya minuman kayaknya ya, aku waktu itu benchmarknya nih mas, free meal waktu itu. Gila ya, gokil ya free meal. Itu tuh zaman-zamannya free meal yang harga 6.000, 5.000, ketiknya banyak itu kan ya. Iya. Free meal dia gerobakan, bisa banyak cabangnya gitu kan. Terus waktu itu lagi trending boba juga mas. Oke, awal-awal ya. Iya awal-awal kan, lagi trending boba juga. Tapi waktu itu saya sama tim dilema antara kita mau ikut tren, kalau pas ayam geprek kan gitu ikut tren mas. Iya. Ya kan ikut tren, kita ikutan tren lagi buka boba, atau kita coba produk yang dari dulu sampai sekarang orang Indonesia masih konsumsi lah ya, tapi belum ada yang konsep secara serius gitu kan. Akhirnya nggak sengaja tuh ke tadi ya, kalau lanjutin obrolan tadi dikenalin lah sama temen tadi ya, ke ayo makan minum dawet gitu kan. Dawet dia ada di Sleman. Akhirnya wah enak dawetnya ya, beda nih dengan yang biasa kita ini gitu. Terus ya udah sih kita bikin brand. Waktu itu bingung nama brandnya apa. Nah sama si teman saya udah pakai ini aja, brandnya punya dia gitu. Ya kan. Serius nih, bareng aja yuk. Enggak, ini buatmu aja, dia bilang kayak gitu kan. Aku bukan bejonya di minuman gitu, karena dia waktu itu kan ada bisnis cilok, terus bisnis gorengan atau apa gitu ya. Nah ininya udah nggak pernah dia manage lagi nih yang minumannya dawet itu. Ya udah dikenalin dengan suppliernya dia, terus kita bikin brandnya kita konsep. Tapi aku nggak plug pakai logonya dia mas. Kita rebranding total gitu. Ini kan awalnya kan logonya tuh kayak kartun gitu ya, cewek jilbaban gitu kan. Iya. Ingat nggak? Iya, tahu. Terus aku pengennya ya kita remark lah, biar lebih keren lagi logonya, biar karena marketnya juga kita market lebih ke umum ya, family, orang tua mungkin ya. Jadi jangan terlalu milenial logonya gitu. Terus kita konsep logonya, terus nyoba buka di pameran-pameran dulu waktu itu. Pameran ada bazar kuliner di Lipo, bazar di Amplas, di Hartono dulu ya. Dan alhamdulillahnya setiap buka bazar tuh penjualannya bagus mas. Bisa sehari 2 juta, 3 juta, ya 200 cup, 300 cup gitu. Sampai ada orang, tuh kenapa saya akhirnya masuk ke franchise. Sampai ada orang Magelang yang dia nanyain, mas ini di franchisein nggak? Pertama orang Magelang, mas ini di franchisein nggak? Gitu. Padahal waktu itu belum ada niat mas. Yang penting bisa bertahan hidup lah kan, pandemi ya. Bisa makan lah, belum mikir kayak, waduh mau franchise segala macam, ntar dulu deh. Gitu kan. Sampai, wah berarti valid nih produknya, customer suka. Terus sampai ada orang yang ngelirik ini sebagai potensi bisnis gitu kan. Ya udah, emang saya kan base-nya kuliner dan kemitraan ya. Udah tahu lah gimana caranya franchise gitu kan. Tinggal ya udah, habis itu sebulan berikutnya kita set up franchise. Nah, sampai sekarang deh akhirnya. Oke. Gitu. Berarti itu mas, kalau misalnya tarik ke belakang sebentar, berarti ini itu brandnya udah dikasih sama temennya mas Alim, buat Mas Alim. Jadi istilahnya pas Mas Alim gepreknya pas lagi turun-turunnya, dia
dengan udah ngizinin, Iya, betul. pakai aja. Iya. Oke. Awalnya tuh ini Mas, aku yang ngajakin dia untuk collab bisnis bareng kan. Oh. Kita ada beberapa produk yang kita mau garap waktu itu. Ada cilok, ada dawet juga. Oke. Terus ada apa ya? 3 pokoknya makanan ya snack-snack gitu lah, makanan street food gitu lah ya. Makanan but-but gitu Ya, ya. makanan but-but. Terus waktu itu udah running, saya eksekusi ciloknya udah running ya. Ciloknya udah running. Terus sambil waktu itu digas dua-duanya nih, cilok sama dawet digas. Cilok buka di pameran juga, dawet juga gitu. Terus karena kita lihat penjualannya kok paling bagus dawet nih. Terus ya udah saya ngajakin dia, yuk Mas, yuk kita serius dawet yuk, kayaknya bagus nih. Kita rebrand, kita ini yuk, target kayak punya kudu lah, kita punya banyak cabang gitu. Terus dia statement kalau enggak deh, aku fokus makanan aja, kalau mau pakai aja. Serius nih. Bahkan ketika kita udah jalan, udah running sekitar 6 bulan apa 1 tahun ya. Kita sempat mention dia lagi Mas ini udah jalan bagus Mas, gimana? Kalau nggak salah istri saya tuh udah transfer Mas, maksudnya kayak ya license atau apapun lah, apa namanya, bentuk terima kasih. Aku nggak tahu ya, aku lupa. Pokoknya istri itu bilang udah hubungi lagi teman saya itu untuk Mas ini ya, apa namanya, kita udah bagus, ini buat Mas gitu kan. Sebagai tanda terima kasih. Terus diajakin lagi, beneran mau join nggak, beneran mau mau ikutan lagi nggak gitu kan. Udah kita confirm ulang tuh. Kita reconfirm, ternyata dia tetap nggak. Ya udah kita kan maju terus ya. Gitu. Oke, berarti memang dari pas udah bagus pun setahun ngasih ada tanda terima kasih. Kita kontak dia lagi gitu. Terus ngajakin lagi dan seperti itu tetap nggak mau juga. Nggak mau juga. Ya. Oke. Terus tiba-tiba dia ngontak lagi pas udah lumayan lama, ngontak lagi pengen namanya balik lagi gitu. Itu padahal udah kan ketika dia udah statement begitu, oke, berarti nih yang serius kan saya nih. Saya seriusin brandnya. Akhirnya udah, ternyata pas dicek belum haki, ya udah saya hakikan. Karena kan kita kan kalau udah mau bisnis serius kan, apalagi kemitraan kan harus haki, halal segala macam kan. Udah kita aspek legal kita benerin semua, udah running begitu, dia tiba-tiba kontak untuk minta namanya diiniin gitu. Dibalikin. Waduh, ya. Itu jaraknya dari setahun itu berapa lama, Mas? Mau ke 2 tahun mungkin ya kayaknya. Pokoknya sekitar tahun 2021, 2022 lah. Ya, mungkin ngelihat, nggak tahu ya, ini asumsi aja. Kayaknya ternyata bagus ya. Mau diminta lagi nih. Cuman ya kita kan udah melibatkan banyak orang, udah jadi PT juga gitu kan. Jadi ya udah nyampe secara legal, maksudnya di halal dan lain-lain. Iya, betul. Berarti di 2022. Kayaknya ya sekitar 21 22 lah ya. 21 kayaknya Mas. 2022 kita udah nggak lost kontak sama beliau. Kalau mulai laku franchise-nya berarti di tahun berapa tuh, Mas? Franchise-nya tuh di tahun 2020 udah franchise, Mas. Yang orang Magelang tadi. Ya, pokoknya kita riset market, buka di pameran selama 6 bulan. 6 bulan, tiap bulan tuh kita ikut pameran, terus buka punya sendiri dulu beberapa booth gitu kan. Terus prototype lah ya. Habis itu kita ngiklan. Pandemi makin parah, udah dari kemitraan itu banyak yang join lah, leads masuk, ada pilot, ada orang BUMN yang dirumahkan gitu kan mereka. Kita kayak jadi solusinya buat dia gitu, solusi bahwa aku nggak dapat gaji nih, cuman aku punya tabungan. Kalau dia bisnis kan otomatis kan kayak kalau bisnis kan harus trial error gitu, ya udah nyari kemitraan yang murah. Iya, aku tuh ingat banget itu di tahun segitu pengusaha packaging juga lagi jaya-jayanya tuh. Betul, Mas. Karena transisi yang darinya kerja jadi dirumahkan atau yang kerja masih nggak tahu masuk kapan kulineran. Iya, betul. Itu tuh dapat cerita itu, Mas, packaging waktu pas pandemi itu gila-gilaan cuma snacknya. Ternyata make sense juga ya dengan bisnis yang kemitraan waktu itu menawarkan sebuah solusi ketika yang lain di rumahkan. Dan harganya juga terjangkau kan. Waktu itu dulu, saya berapa, Mas? Sekarang udah 10 juta paling murah. Dulu tuh paling murah 5 juta, Mas. 5,96 juta lah. Ya kan, orang kan 6 juta terjangkau lah untuk mereka, yang penting ada jualan depan rumah gitu kan. 6 juta itu dulu dapat apa aja tuh, Mas? Gerobak, bahan baku, spanduk. Udah lumayan banget ya maksudnya dapat. Bahkan waktu itu ada yang lebih murah lagi, Mas, cuma 3,5 juta. Apa tuh? Nggak pakai gerobak, mereka jualan di rumah. Beli license aja ya. Biasa ibu-ibu yang dia jualannya pakai ke komunitas-komunitas arisan gitu. Berarti waktu itu banyak yang franchise adalah yang bekerja. Iya. Ibu-ibu juga berarti, Mas? Ibu rumah tangga bantu suaminya,
profesional lah gitu. Terus mulai naiknya jadi ke 400 kan stepnya kan gede banget tuh Mas. Ya. Mulai pas lagi naiknya tuh pas karena apa Mas Arif? Karena kita itu yang pertama aku tuh ketika build bisnis Mas ya. Ketika aku fokus ngegedein sebuah bisnis itu pasti ada namanya tipping point ya. Ada tipping point yang aku perhatikan itu pasti di tim Mas, manpower. Jadi aku waktu itu kolaborasi sama orang yang jago banget ads. Gitu ya. Beberapa teman di Jogja, kalau aku sebutin mungkin Mas Arif juga kenal lah. Dia expert. Mas Aham, Mas Adrian Leo. Iya tahu. Nah, mereka kan orang yang lumayan jago lah di Facebook Ads ya. Nah, kolaborasi, sistemnya gaji ada bagi hasil juga. Jadi benar-benar iklannya tuh perform banget Mas. Ya kan, iklannya perform banget. Terus dari 1 ke 100 tuh cepet banget Mas. Cuma 3 bulan apa ya? 3 bulan 100. 100 meter 3 bulan. Iya, dari situ kan kita ngumpulin testimoni mitra segala macem. Wah itu udah retargeting gitu kan. Jadi bisa cepat. Nah untuk ke 200 ke 400 kita mungkin kebantu naiknya karena kita ikut ini Mas, ikut beberapa kompetisi nasional bisnis ya, kayak apresiasi kreasi Indonesia Aki, food startup Indonesia, Juragan Zaman Now Metro TV. Itu lumayan naikin brand awareness gitu ya. Nah kita kebetulan produk yang unik dari Jogja, pas ikut programnya Kemenparekraf kita dinotis sama Pak Sandi. Wah dawetnya lucu ya, enak gitu. Akhirnya tiap kita ada event Kemenparekraf selalu dinotis sama Pak Sandi, ya itu jadiin konten sama kita. Iya. Berarti gitu. emang perjalanannya lumayan ya Mas. Iya. Itu dari 1 ke 100 3 bulan tuh Mas. Iya. Berarti kan iklannya pasti jor-joran tuh Mas. Nah itu dia Mas. Aku juga heran, padahal budget iklan tuh sebulan cuma 3 juta Mas. Dasar ke daerah mana Mas? Kenapa? Dasarnya targetingnya ke daerah mana berarti? Ke ya kota-kota besar lah ya, Jabodetabek, Jawa Timur, Surabaya, kota-kota besar dulu gitu. Cuma 3 juta budget iklan. Itu kenapa aku harus collab sama yang expert ya. Jadi kayak dia nggak bakal ngiklan sebelum kontennya bagus, terus dia udah dapat KPI-nya, terus dia juga udah tahu potensial marketnya di mana aja. Baru kan kalau newbie kan biasanya boncos di budget Mas. Iklan leads-nya banyak tapi sampah semua biasanya. Lead sehari 100 tapi yang WA nanya kerjaan lah. ada yang apa namanya minta minjem duit lah. Gitu Mas. Mas minta apa? Skin Mobile Legends. Berarti dengan budget berarti 3 bulan 9 juta ya Mas ya. Anggap aja yang paling murah 6 juta. Aku 100 kemitraan berarti sekitar berapa Mas? 3 juta per bulannya 3 bulan 9 juta. Ya kan? 6 juta kali 6 juta kali 100 600 juta ya. Dengan budget 9 juta. Ya udah 9 juta. Keren. Mungkin karena ini juga kali Mas ya, power of kepepet kali ya. Jadi kan saya tuh mikir gimana caranya dengan budget yang seadanya, karena saya udah habis-habisan pas saya ngepre ya bangkrut. Dengan budget seadanya tapi bisa mendapatkan banyak. Tapi waktu itu goalsnya bukan buat pribadi Mas. Gimana saya bisa nyaur utang Mas. Karena waktu itu utang saya sampai 1,7 Mas di ayam geprek itu. Dalam tanda kutip ya. Kalau secara hukum mungkin ya kan pandemi kan masuknya force major ya. Saya nggak kenal lah. Cuman saya nggak mau ada beban moral ke para investor ayam geprek itu. Nah di total 1,7 M. Itu berapa investor Mas? Wah ada berapa ya? Sekitar 15-an investor Mas. Nah pertanyaan selanjutnya, kok bisa Mas? Iya karena kan bangkrut. Terus ya mereka pengen paling nggak dikembalikan dananya walaupun nggak full ya. 50% karena ada satu orang yang dia invest 250 juta, ada yang investnya 300 juta gitu kan. Nah ada juga investor yang paham nggak usah dibalikin, namanya bencana Mas, nggak usah yaudah ya, mungkin win-win solusinya jual aset gitu kan, jual aset. Cuman beberapa investor ini yang dia merasa ya mungkin dia juga butuh uang juga pandemi gitu kan, dan pas kondisinya juga nggak bisa, akhirnya ya saya itikat baiknya
oke Pak, saya kembalikan, cuman saya nyicil ya, gimana caranya saya ngumpulin tiap bulan gitu. Dan Sampai alhamdulillah sekarang sudah. ya masih kalau sisa hutang tuh belum full saya return Mas ya, cuman udah 70% lah saya kembalikan. Nah sisanya ini ada yang udah Mas, udah nggak usah nyaur lagi Mas, yang penting Mas Salim udah ini, ada yang masih ini juga gitu. Tetap masih saya cicil juga Mas. Dari 1,7 sekarang ya sisa 300-an lah Mas. Pusing juga kan waktu itu. Sampai digeruduk rumah saya Mas waktu itu Mas. Rumah saya di Tangerang digeruduk sama investor datang satu mobil, ibu saya sampai nangis gitu kan. Gara-gara takut nggak dibalikin. Iya, padahal saya udah statement balikin, cuman kan nggak bisa langsung ya. Kan nyari dulu ya. Aset saya udah habis Mas itu. Buat balikin tuh awal-awal buat balikin tuh saya jual rumah, mobil. Udah Mas, akhirnya saya numpang di mertua Mas selama 2 tahun tuh. Saya fokus Dawet ini nggak punya rumah Mas, dijual rumah Mas. Numpang di mertua di Sewon. Dan memulainya Dawet ini dengan seadanya. Dengan seadanya. Waktu itu cuma jual aset, jual outlet di UMS, saya jual asetnya terkumpul sekitar 27 juta. Udah itu yang saya pakai Mas buat prototype, buat bayar advertiser, buat ikutan bazar. Ya alhamdulillah. Mungkin karena dulunya saya ngelola ayam geprek yang model resto, ketika ngelola ini kayak lebih simple gitu, mikirnya lebih simple, dan ketika scale-nya pun lebih fleksibel kan. Operasionalnya sangat simple gitu loh Mas, sederhana kan. Cuma dawet, gula, fiber cream, udah. Berarti dengan pengalaman Mas Alim ngurus investor yang di Bang Ireng sama yang sekarang di Dawet Kemayu, ada perbedaannya nggak Mas? Atau sama aja? Ada perbedaannya Mas. Ada perbedaan. Ada, karena kan kalau di ayam geprek dulu kan kita yang kelola Mas ya, kita yang kelola full operating di kita, mereka tinggal sharing profit bagi hasil. Kalau sekarang kan skemanya mereka beli kemitraan kan, jadi mereka yang jalanin gitu loh. Jadi mau misalkan dia jelek performnya, nggak bagus penjualannya, ya mereka nggak nyalain kita gitu. Iya. Dan lebih enaknya lagi karena kita gerobakan ya, misalkan mereka buka di sini nggak bagus ya tinggal dipindah aja, karena kan gerobakan ya. Iya. Dulu kan ayam geprek Mas udah sewa setahun, pernah Mas saya riset lokasi bagus banget kayaknya, wah ini lokasi bagus banget nih, buka sepi Mas. Kan kita udah bayar setahun ya, nggak bisa dipindah kalau ruko kan. Iya. Kalau gerobakan masih ada kemungkinan trial errornya dipindah lokasinya. Ini kurang laku nih, tinggal angkut aja pakai pickup kan bisa gitu. Terus strateginya dari 100 ke 400 tadi selain Instagram Ads tuh ada lagi nggak Mas? Atau salah satu strateginya ikut lomba tadi? Ya ikut lomba, terus waktu itu karena ini sih Mas ya, kita tuh lebih banyak growth-nya tuh selain dari iklan, karena organik banyak tokoh publik tuh yang suka sama produk kita Mas. Waktu itu sampai dibeli keluarga keraton Mas. Bendoro ya, GKR, lupa saya pokoknya, yang pamistri lah. Iya. Iya kan, dia beli, terus langganan juga di outlet yang deket keraton. Terus beberapa influencer yang ibu-ibu lah Jogja, teman istri kan rata-rata ini ya, influencer selebgram. Iya, mom influencer. Iya, mereka beli, terus mereka review, akhirnya kan exposure kita terbantu Mas tanpa budget marketing ya. Mereka dengan sukarela nge-review, akhirnya di situ mulai trust customer. Nah jadi kayak dari iklannya kita kenceng, nah ketika customer cross check produknya, reviewnya udah banyak. Nah itu sih yang ya alhamdulillahnya kebantu di situ. Padahal dari saya pribadi ya cuma strateginya cuma konten nge-ads ya, influencer, foodgrammer itu aja sih ya basic lah Mas. Nggak yang kayak bikin jago-jago yang marketing di dunia kuliner banyak lah ya, kayak Mas Hedar, kayak Mas Revo segala macam, mereka jago lah. Kalau saya nggak sampai ke situ gitu. Kalau tadi Mas Alim mention ke konten, bikin konten yang bagus tuh gimana sih Mas kalau menurut timnya Dawet Kemayu? Jadi kan ada konten yang untuk produk ya, untuk produk, ada yang konten untuk kemitraan. Gitu kan. Jadi kalau di saya tuh selalu share ke tim kreatif, sebelum di up itu kalian harus nemu winning kontennya kayak gimana, biar nggak boncos iklannya ya. Malum kita lagi ngirit-ngirit Mas ya. Jangan sampai iklan yang kita up si advertiser udah bagus, cuman tapi iklannya nggak perform nih, kontennya nggak perform nih, nggak winning nih. Mereka riset Mas.
Jadi untuk divisi akuisisi customer namanya di kreatif, mereka riset konten yang bagus buat kemitraan tuh kayak gimana sih. Dapat 3 model. Udah di testing sama dia, ternyata yang rame itu konten yang antrian Gojek. Waktu pas saat itu ya, antrian Gojek sama testimoni mitra yang sukses gitu kan. Gitu untuk yang kemitraan. Jadi benar-benar tim konten itu jangan cuma asumsi doang ya bikin menurut dia bagus, tapi harus benar-benar di riset dulu gitu. Kalau saya gitu mas timnya. Jadi nggak asal produksi konten. Berarti emang tahu konten yang bagus dan ketika dilihat sama targetnya langsung ini kayaknya aku butuh nih. Iya betul. Gitu. Terus sekarang nextnya apa nih mas? Udah 426 cabang. Dawet Kemayu akan apa nih nextnya? Pengen bikin resto kah atau bikin apa kah? Ya. Jadi kita ke depan tuh mau bikin namanya House of Kemayu mas. Oke. Starbucks versi kearifan lokal. Jadi tempat ngopi, cuman menunya itu jajanan pasar. Kita udah follow kita mau buka di bandara insya Allah, Bandara Soekarno Hatta sama YIA. Punya partner yang ngajakin di situ. Dia siap modalin, siap buka aksesnya juga. House of Kemayu. House of Kemayu namanya. Jadi bikin ya tempat nongkrong, segmennya orang-orang yang sukanya lebih suka jajanan-jajanan tradisional gitu lah. Dan akan di-franchise-kan juga mas? Kalau itu kayaknya belum tahu. Karena aku ini kayaknya kayak yang geprek lagi nih. Ini variabelnya banyak banget, takut ini. Kecuali kalau udah punya tim yang emang bisa bantu aku yang lebih jago gitu ya. Pas yang geprek kan aku one man show mas. Semuanya aku yang ngerjain mas. Dari mulai marketingnya, dari mulai ngurusin tim, ngurusin operasional. Kerja tipes gitu kan. Itu satu ya, House Kemayu sama mau bikin Dawet Kaleng mas. Dawet Kaleng, mungkin mas Arif pernah lihat storyku kan. Dawet Kaleng kita mau ekspor ke Dubai. Kenapa Dubai mas? Ada program dari Kemenparekraf. Bukan, lupa saya. Di Sperindak apa ya? Kalau nggak salah. Ada program ke sana, jadi nyari produk-produk UKM yang bisa dijual di sana. Kita lagi R&D nih produk Dawet Kaleng. Udah 80% lah dari rasanya udah oke, tinggal ketahanannya. Gitu. Kalau aku tuh malah kaget tuh pas kemarin ngelihat di Jepang tuh mas. Malah jualan kopi susu tuh udah dititipin di Family Mart, di kayak Indomaretnya. Mereka udah punya cup misalnya kopi. Gitu ya. Taruh di situ dan cuman aku lihat iya juga ya kok di Indonesia tuh nggak ada yang kopi susu. Iya, jadi seluas itu sampai mereka nitipin kayak kan kalau sekarang kita buka ada brand-brand yang udah gede-gede lah ya, tapi mereka punya satu kulkas itu yang isinya brand-brand lokal. Iya. Makanya mungkin Indonesia kok nggak ada ya? Apa Indomaretnya atau Almartnya biasanya kan paling di restoran-restoran tradisional gitu mas ya, produk-produk jarang ya, susah ditemuinya lah, cuma di tempat tertentu kan ya. Mungkin kalau udah itu bisa didistribusiin ke mas. Rencananya ekspor dan mungkin nanti ya dalam negeri juga kita jual juga gitu. Terus Mas Alim kalau misalnya ada teman-teman yang minat memfranchise-kan bisnisnya atau kemitraan, kira-kira yang dipersiapkan tuh apa sih? Yang dipersiapkan itu pasti marketnya dulu mas, dia mau jual ke siapa ya. Sama kalau aku sih produk itu jangan produk yang tren-trenan ya, karena banyak banget tuh temanku yang dia cepet puas habis itu tutup gitu kan, karena dia cuma ikut-ikutan doang nih. Masanya cepat juga ya. Coba bikin produk yang ini aja prinsipku sih ya, bisa ditiru bisa enggak. Produk yang dari dulu sampai sekarang orang Indonesia masih konsumsi, cuman tinggal dicari keunikannya apa gitu. Kalau kan keunikannya cuma simpel aja mas, kalau dawet kan cuma dawet nggak pakai santan, makanya fiber cream udah. Lebih sehat ya mas ya. Iya gitu kan, terus kita dawet naik kelas lah, kita lebih konsep segala macam gitu. Terus sama pastikan punya tim yang emang kalau jualan tuh gampang ya, kayaknya semua bisa lah kalau jual, tinggal ngiklan aja kan, tinggal iklan ads segala macam, pakai influencer. Cuman untuk flow operasional purchase itu kalau timnya nggak ada pengalaman di situ, kecuali kalau emang orangnya pengalaman di situ ya. Kalau nggak ada pengalaman di situ biasanya bakal chaos tuh.
ininya. Banyak tuh ada apa contoh kasus lah, temanku beli brand ayam lah yang lagi viral lah, ayam-ayam yang apa endorse-nya artis mantan anak band lah. Dia udah order dari 2023 Mas, dari Oktober. Cuman sampai sekarang belum diantar Mas bootnya. Itu kan berarti dia ada mismanagement di situ. Nah itu kan jadi bad review tuh. Dia jualannya kenceng Mas. Jualan mah gampang ya. Jualan. Tapi ketika orang udah transaksi, udah bayar, kok bootnya belum dikirim-kirim nih. Nah berarti kan ada mismanagement di situ. Jadi ya itu saranku sih harus ada manpower lah, tim yang emang jago ya atau udah pengalaman gimana ngatur distribusi bahan baku, gerobak dan lain-lain gitu. Oh sekritis itu Mas? Iya Mas. Dia lebih dari berapa? 3 bulan lebih itu dia nggak. Akhirnya di komen kalau kita buka IG-nya, wah komennya pada ini semua Mas, mana nih? So, akhirnya saya udah sewa, udah sampai sewa tempat, belum dikirim, udah sewanya udah jalan Mas. Dia belum jualan. Gitu-gitu. Jadi kalau belum kuat secara tim ya, belum kuat secara tim untuk handle operasional, jangan dulu deh. Harus punya tim yang kuat di situ dulu. Berarti memang udah tahu produknya mau dijual kemana. Betul. Terus timnya yang kedua. Tim gitu ya. Dan menu yang jangan menu yang kira-kira Trend terlalu aneh lah ya. Oke, jangan terlalu tren sama yang terlalu aneh. Betul. Kalau aneh-aneh itu kadang orang cuma penasaran nyobain doang Mas. Kan bisnis kan hidupnya dari repeat buying ya. Kalau orang cuma nyobain sekali, abis itu dia nggak merasa harus beli lagi, itu kan, waduh, lama-lama habis cash flow-nya. Contohnya adalah mungkin apa Mas kalau dapat yang aneh-aneh? Misalkan kayak apa ya? Dapat ayam crispy. Rahang tuna misalnya. Dapat rahang tuna. Ya kan orang penasaran sei sapi. Mas saya pernah ikutan sei sapi juga tuh Mas. Pernah jualan dia lagi tren sei sapi. Jalan di dekat Samsat pokoknya. Iya dekat Samsat ya kan? Iya, itu cuma bertahan 3 bulan Mas. Pas pandemi juga Mas. Pas pandemi juga tuh. Orang kan penasaran doang ya. Itu kan sekarang kukut semua tuh. Iya. Iya kan? Karena orang kayaknya belum ngerasa menu ini tuh jadi menu dia sehari-hari gitu. Ya kan? Mungkin ya kalau steak mending jualan steak deh atau jualan sate sapi gitu malah lebih aman dibanding ini kan kategori baru yang belum bisa cepat diterima sama konsumen gitu kan. Mungkin dia daerah asalnya udah ini ya dari Riau kan ya. Dari mana sih? NTT ya? NTT kalau nggak salah kan ya. Kalau NTT udah inilah mereka udah familiar. Cuman ketika dibawa ke Jawa itu kan harus ini dulu Mas. Edukasi lagi ya. Oke. Siap Mas Alim, makasih banyak udah mampir ke Kulkas. Sama-sama. Ini Mas. ada saran ya Mas atau kata-kata hari ini buat yang lagi usaha kuliner nih Mas? Oh ya. Belajar ke Mas Arif ya. Waduh. Sesat. Kata-katanya kalau dari saya sih kalau di bisnis shortcutnya tuh networking ya. Ya mungkin kenapa saya sama Mas Arif kenal dulu ya, dan saya juga cepat belajar kuliner. Ya Mas Arif tahu dulu saya gaulnya sama teman-teman kuliner dan banyak belajar di situ gitu kan. Dan kita langsung menerapkan apa yang teman-teman kita yang lain yang dia udah lebih sukses gitu ya, udah jalan duluan bisnisnya, ya udah tinggal kita tiru aja. Shortcutnya gitu sih. Jadi biar nggak ngerasa sendirian, coba ya gaul sama teman-teman pelaku kuliner juga. Nanti pasti banyak insight, banyak strategi yang bisa kita terapin di bisnis kita gitu. Dari saya itu sih. Berarti perbanyak networking biar nggak makin pening. Betul. Terima kasih Mas Alim. Sama Mas Arif nih. Sukses. Belajar banyak. Sukses semuanya. Sama-sama. Oscar of Kemayunya juga lancar semuanya. Amin. Makasih Mas. Dapat Kemayunya juga jadi solusi dan berkah buat banyak orang juga. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Follow akun Instagramnya @kemayu.official. Atau mau nanya-nanya bisnis, sama Mas Alim di @naziralim. Nazir Alim dan Dawat Kemayu Official. Saya Budiman. Saya Nazir Alim. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Yeah. Thank you Mas Alim. Thank you Mas.